Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Syawa Faudisa dengan NIM 21106111192 dari kelas Hukum Pembangunan Berkelanjutan C. Di sini saya ingin memberikan tanggapan serta analisis saya terkait dengan artikel yang berjudul Target TPB harus tercapai. Di dalam artikel tersebut menyatakan betapa pentingnya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai peta jalan untuk mencapai keadilan dunia. Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyepakati 17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang dirangkum pada agenda tahun 2030. Berdasarkan tujuan tersebut, dunia harus terbebas dari kemiskinan dan kelaparan pada tahun 2030 dan semua orang harus memiliki akses terhadap pendidikan, air bersih, dan energi yang dapat diandalkan. Kesetaraan gender dan membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius juga termasuk ke dalam daftar tujuan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, sudah jelas bahwa sebagian besar dari tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut tidak akan tercapai. Jika dunia tetap berada dalam kondisi saat ini, maka PBB memperkirakan 600 juta orang akan menderita kelaparan pada tahun 2030. Berdasarkan artikel tersebut, Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa sejauh ini hanya 15% dari target TPB yang tercapai, sementara sisanya mandek atau bahkan mundur. Jadi, apa sih penyebab utamanya? Salah satu penyebab utamanya adalah negara-negara maju yang lebih beretorika dan mempertahankan sistem yang tidak adil. Penyebab lainnya yaitu ketidakseimbangan dalam pembangunan antara aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Penyebab lainnya yaitu keterbatasan sumber daya, adanya konflik kepentingan di berbagai pihak, kebijakan dan regulasi yang lemah dan tidak memadai, perubahan iklim dan bencana alam, dan konflik dan ketidakstabilan politik. Siapa sih pihak yang memiliki peran penting dalam tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan? Nah, di sini ada beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu ada pemerintah, ada sektor swasta, ada organisasi non-pemerintah, ada masyarakat sipil, dan pastinya individu atau diri sendiri. Untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya upaya kolaboratif dari pihak-pihak yang sudah saya sebutkan tadi untuk melibatkan implementasi kebijakan dan program yang mendukung pembangunan berkelanjutan, alokasi sumber daya yang tepat, inovasi teknologi, kerjasama internasional, serta pengawasan dan pelaporan yang transparan. Pada artikel tersebut, salah satu argumen utama pada kasus ini adalah bahwa ketimpangan yang melebar tidak menguntungkan bagi dunia, termasuk bagi negara-negara kaya itu sendiri. Contohnya Eropa dan Amerika Serikat yang menghadapi masalah imigrasi yang signifikan akibat ketidakadilan dan kemiskinan di wilayah lain. Kasus pada artikel tersebut mengingatkan bahwa dunia yang saling terkait dan bergantung satu sama lain, satu negara atau kawasan maju tidak dapat mencapai kemakmuran sendirian. Ketidakadilan sosial dapat mengguncang stabilitas dunia secara keseluruhan seperti yang terjadi dalam Revolusi Arab Spring di Tunisia dan Mesir pada tahun 2011. Jadi, semua negara perlu berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai keadilan dunia yang lebih besar. Kapan tujuan pembangunan berkelanjutan ini ditargetkan? Target dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini dijadwalkan dicapai pada tahun 2030, yang mana ini merupakan batas waktu yang telah ditetapkan oleh PBB untuk mencapai sebagian besar target dari tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. TPB sendiri bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global seperti kemiskinan, perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan degradasi lingkungan. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan TPB diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang memuat tujuan dari TPB, yaitu yang pertama, untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menjaga keinginan kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif. Dan yang keempat, terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi apa sih upaya yang kita lakukan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan?
Untuk mencapai target TPB yang lebih meluas, perlu dimulai dari diri sendiri untuk meningkatkan kesadaran akan tercapainya target TPB. Sebagai warga negara, kita dapat melakukan langkah-langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, hemat penggunaan air dan listrik dengan mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, gunakan lampu LED yang hemat energi, dan perbaiki kebocoran pipa air. Yang kedua, gunakan kendaraan yang ramah lingkungan, seperti gunakan transportasi publik, bersepeda, atau berjalan kaki untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, kurangi penggunaan plastik, seperti dengan menggunakan tas belanja kain atau tas ransel ketika berbelanja, membawa botol minum sendiri, dan menghindari penggunaan plastik sekali pakai. Yang keempat, konsumsi makanan yang berkelanjutan, seperti membeli makanan dari sumber yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti produk organik ataupun produk-produk lokal. Dan yang kelima, mendukung inovasi ramah lingkungan dengan membeli produk-produk yang dibuat dengan bahan-bahan ramah lingkungan atau barang-barang yang dapat didaur ulang. Closing statement dari saya terkait dengan kasus yang ada dalam artikel tersebut yaitu, dalam menghadapi tantangan besar dunia saat ini seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan krisis kemanusiaan, tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB ini menjadi peta jalan yang penting untuk mencapai keadilan dunia. Namun, dapat digarisbawahi bahwa target dari TPB ini masih jauh dari kata tercapai. Masih banyak negara-negara maju yang masih terlibat dalam beretorika daripada bertindak nyata. Tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan kerjasama global yang berkelanjutan. Negara-negara kaya harus memainkan peran penting dalam membantu negara-negara berkembang dan miskin untuk mencapai kemajuan yang signifikan. Namun saat ini banyak negara maju yang gagal merealisasikan janji bantuannya kepada negara berkembang. Pada kasus tersebut juga menekankan betapa pentingnya perubahan yang adil dan kesediaan negara kaya untuk membantu negara-negara berkembang. Tanpa kerjasama yang adil, tidak akan ada perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial yang merata bagi semua. Negara-negara tersebut harus melampaui retorika semata dan mengambil langkah nyata untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena keadilan dunia hanya tercapai melalui kolaborasi global yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan dan menciptakan kesempatan yang setara bagi semua negara. Kesimpulannya, kasus pada artikel ini membangkitkan kesadaran akan pentingnya mengatasi ketimpangan global dan mengupayakan perubahan yang nyata. Tantangan tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB harus menjadi panggilan untuk bertindak bagi semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, lembaga internasional, maupun masyarakat sipil. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan dunia yang lebih baik bagi semua. Demikian tanggapan dan analisis saya terkait dengan kasus tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.